Hai sahabat Alkes, gimana kabarnya hari ini? Senang? Bahagia? Nah kalau udah seneng-seneng gini cocok deh. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama saya Dr. Gigi Ovi dan juga Dr. Intan. Hai. Nah kita nanti akan membahas tentang IUD instrument set. Kira-kira apa aja sih yang biasanya sering dipakai dan seperti apa bentuknya IUD instrument set ini. Tapi sebelumnya jangan lupa nih sahabat Alkes untuk like, comment, share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kita ya pastinya. Plus ada juga kita di Instagram alat kesehatan ID_official, jangan lupa di follow. Oke sahabat Alkes, nah kalau ngobrol tentang IUD instrument set mungkin sebelumnya kita juga harus tahu ya Dokter Intan, IUD itu sebenarnya apa sih gitu loh. Oke, IUD itu salah satu dari macam dari alat kontrasepsi. IUD itu sebenarnya singkatan dari intrauterine device atau dalam bahasa Indonesianya alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Betul. Jadi kalau misalnya lihat singkatan AKDR tuh sebenarnya sama aja sama IUD ya. Cuman itu bahasa Indonesianya sahabat Alkes. Nah, untuk IUD sendiri ini sebenarnya gunanya dia buat apa sih? Balik lagi ke konsepnya kontrasepsi adalah untuk menunda atau mencegah kehamilan. Jadi intinya dia itu agar tidak bertemu sperma dengan ovumnya. Betul. Jadi sesuai dengan namanya KB berarti memang keluarga berencana ya. Memang direncanakan gitu sahabat Alkes. Jadi untuk menghindari hal-hal yang di luar dari rencana, biasanya orang-orang pasti akan ke dokter, ke obgyn akan ngomong, "Dok, aku mau pasang KB dong." gitu. Atau dipasangin alat-alat IUD gitu kan. Nah, sebelum kita pasang-pasang IUD, biasanya dokternya tuh akan menyiapkan di sahabat Alkes instrumen set untuk IUD-nya, baik untuk insersi ataupun ekstraksinya gitu kan. Kita udah siapin beberapa alat. Nah, sekarang saatnya kita coba review dan kenalin ke sahabat Alkes satu persatu ya. Oke sahabat Alkes, nah sekarang kita udah punya beberapa alat. Nanti kita akan coba review satu persatu. Cuman yang jelas ini mereknya Squirt. Apaan? Squirt. Ya, Squirt ini dari Jerman asalnya. Dan ini udah ada dari tahun 1896 nih sahabat Alkes, so it must be legit karena sesuai dengan tulisannya di bungkusnya Dokter Intan ada lebih dari 120 tahun mereka ada, jadi kalau secara kualitas sih pasti bagus ya. Terus kalau untuk yang bawa ke Indonesia sendiri itu dari Primamed ya sahabat Alkes. Jadi nanti kalau cari boleh ke sana aja dan pastinya sudah ada registrasi di Kemenkes RI juga. Nah, oke, sekarang kita akan coba satu persatu ya Dokter Intan. Ini agak mirip sih kalau kita lihat sebenarnya ini kayak corong bebek tapi namanya vaginal apa? Namanya ini adalah speculum vagina. Speculum vagina. Oke. Jadi ini kan ada dua macam ya sahabat Alkes. Tuh, jadi ini yang lebih kecil, ini yang lebih besar ya. Oke, dia gunanya buat apa sih basically? Oke, kalau ini kan namanya juga speculum ya, dia tuh untuk membuka vulva. Jadi agar membantu saat pemasangan atau pengeluaran dari IUD-nya tuh lebih gampang. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita praktekin, ini kan nanti dimasukin. Betul. Terus alatnya dimasukin dari sini? Iya betul. Oh gitu. Jadi dimasukinnya dengan miring ya. Oh miring ya, miring, begini. Kemudian baru diputar, terus dibuka, terus itu gitu. dikunci seperti itu. Oh gini. Betul. Ini cuma beda ukuran aja sih, tergantung. Ya kira-kira kalau pasiennya badannya lebih kecil, kita pakai yang kecil. Kalau badannya lebih besar, dia pakai biasanya yang kita gunakan yang lebih besar. Pertanyaan paling umum, sakit nggak dok? Pasti nggak nyaman ya. Oh pasti nggak nyaman ya. Kecuali kalau misalnya dia tegang. Oh ya oke. Jadi pasti lebih sakit. Jadi makanya dokternya pasti akan nyuruh untuk relax ya gitu. Ini memang biasa untuk pemasangan IUD ya? Iya, bisa buat IUD, habis itu juga bisa untuk misalnya kayak pemeriksaan serviks yang lain. Pap smear gitu? Betul. Oke. Pap smear, seperti itu juga dibutuhkan spekulum ini. Jadi sebenarnya ini juga gunanya untuk memudahkan lapang pandang dokternya juga ya.
Gitu sahabat Alkes. Jadi memang terlihat ngeri, tapi ya kalau emang dibutuhkan gimana lagi ya kan. Pasti dokter juga akan melakukan precaution atau pre-perawatan dengan mungkin memberi pelumas atau apa ya Dokter Intan? Bener ya? Iya betul, lubrikan biar nanti tidak sakit dan pastinya jangan tegang. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya yuk. Oke, nah kalau tadi kita ngobrolin yang bikin tegang, tapi sebenarnya kalau perempuan atau wanita gitu ya, sahabat Alkes atau Dokter Intan, kita tuh bisa nggak sih mengatur agar kita tuh nggak terlalu tegang gitu? Sebetulnya tuh dari pikiran ya. Oh ya pasti sih, mindset ya. Iya betul. Kalau kita kayak takut, pasti tegang. Nggak mungkin nggak tegang. Jadi cara paling gampangnya kalau misalnya kita tegang, khususnya kalau misalnya mau pap smear atau pemasangan IUD itu apa sih yang harus kita lakukan? Ya itu ya. Nafas. Gampangnya relax ya. Iya gitu, betul. Dan percaya. Percaya sama dokternya. Bener. Atau tenaga kesehatan lain yang melakukannya. Bener. Seperti itu. Semakin kita merasa sakit itu akan sakit beneran sahabat Alkes. Jadi kayaknya mindset kita kan juga perlu kita manipulasi gitu ya untuk kayak nggak ini nggak bakal sakit kok gitu, anggap aja gitu. Jadi nanti nggak akan sakit beneran gitu ya. Oke, kita tadi udah survive dari yang bentuknya seperti corong bebek ya. Nah kalau yang ini apa nih Dokter Intan? Oke, yang kedua ini namanya adalah tenakulum. Buat apa tuh? Jadi dia ini untuk menjepit mulut rahim. Jadi kan nanti supaya bisa difiksasi gitu. Tapi ini tajam nggak sih ujungnya? Tajam dan dia pasti ngeluarin darah. Oh gitu. Tapi namanya tubuh kita ya udah dirancang sama yang kuasa ya. Itu gila banget. Jadi nanti cuman di dab pakai kasa aja dia bakal berhenti sendiri. Gitu. Emang dia gunanya buat apa sih? Kenapa rahim itu perlu dijepit gitu at some moments? Sebenarnya yang dijepit bukan rahimnya ya. Tapi mulut rahim, atau serviksnya. Supaya nanti waktu pemasangan instrumen yang lain atau pemasangan IUD-nya itu lebih gampang. Jadi dia terfiksasi gitu. Jadi buat pegangannya gitu ya. Supaya dia nggak lari-lari. Soalnya kan biasanya porsionya atau mulut rahimnya itu dia tuh agak lembek. Agak kenyal gitu ya. Jadi biar dia tetap di posisi yang kita mau, tetap sejajar. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Jadi biar pemasangan IUD-nya atau alat IUD-nya juga nanti tepat gitu ya. Nggak geser, nggak miring, nggak apa. Dan itu menghindari ya resiko-resiko yang kita tidak harapkan di kedepannya kali ya. Tapi di anestesi ya sih kalau mau dipasang ini? Enggak sih. Sumpah enggak ya? Wow, sahabat Alkes. Tapi itu kalau di bagian sana, bagian bawah biasanya itu less pain ya. Jadi dia nggak terlalu begitu nyeri. Nggak terlalu terasa juga mungkin ya. Berarti ini dimasukin ke corong bebek itu tadi ya? Iya betul. Dimasukin ke cocor bebeknya, kemudian nanti kita fiksasi dengan menggunakan tenakulum ini. Oh gitu. Oke, sahabat Alkes, ini menarik ya. Oke, kita sudah survive dari yang satu ini. Next, kali ini kita punya sesuatu yang unik ya, sahabat Alkes. Yaitu ini adalah suatu alat yang ada ukurannya di alatnya. Ini apa nih Dokter Intan? Ini namanya sonde uterus. Jadi dia nanti setelah si tenakulum terpasang, sebelum kita memasukkan IUD-nya, kita harus ngukur dulu tuh kedalaman dari rahimnya tuh sedalam mana gitu. Perlu diukur juga? Betul, karena kan nanti kan tergantung panjangnya IUD itu akan dimasukkan sedalam mana gitu. Jadi kita harus mengukur. Jadi sahabat Alkes bisa lihat di sini ya. Ini ada ukurannya ya, Dokter Intan ya. Iya, betul. Dari 5, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, berarti IUD itu kalau boleh tahu, misalnya nih rahim kita misalnya dalamnya 15 gitu. Enggak sampai sih. Nggak sampai. Rata-rata 7 sentian lah. 7 senti ya. Untuk Indonesia lah ya mungkin. 7 terus IUD-nya dimasukin mentok 7 atau enggak? Iya, nanti ada alatnya, ada flank-nya di inserter dari IUD itu dipindah di angka 7 gitu. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan ukuran rahimnya juga ya. Benar. Jadi ini sisa-sisa darahnya atau lendirnya tuh biasanya kelihatan. Jadi sejauh mana sih dia masuk gitu, misalnya angka 7 berarti biasanya nanti sisa lendirnya ada di sini. Gitu. Cara ngukurnya gitu ya. Jadi dimasukin, dimasukin, terus dikeluarin, terus kita lihat. Ini kira-kira 7 nih. Gitu. Jadi bisa dibilang ini kayak penggaris aja sih ya sebenarnya. Betul, alat pengukur. Alat pengukur memang ya. Ini menarik ya. Udah sih, ini cuma gini doang kan untuk dipakai ngukur terus
udah. Yap, betul sekali. Oke deh kalau gitu. Oke, kita sudah survive dari penggaris. Kali ini apa nih yang kita punya selanjutnya? Kita sekarang mau bahas tentang perguntingan duniawi ya sahabat Alkes. Jadi kita udah punya 2 macam gunting, tapi meskipun sama-sama gunting kelihatannya, ini pasti fungsinya berbeda ya Dokter Intan. Oke, mungkin kita bahas yang kecil dulu kali ya. Masih dari merek yang sama juga pastinya. Ini tuh gunting buat apa sih? Oke, kalau yang ini namanya gunting benang IUD. Oh, oke. Ya, jadi dia nanti ketika IUD-nya sudah dimasukkan, nanti kan ada sisa benang. Yes. Nah, sisa benangnya itu akan kita potong dengan menggunakan gunting ini seperti itu. Oke. Emang seru sih ya kelihatannya. Cuman kalau boleh nyoba gunting, nah sebenarnya gunting-gunting seperti ini nih sahabat Alkes adalah gunting yang bagus ya, apalagi untuk motong-motong bahan-bahan yang halus, kecil gitu kan, kayak benang kan kita harus presisi dan cepet tuh. Cuman ini emang sepanjang ini ya? Iya memang, karena kan ukuran servis tuh kan agak dalam ya. Oh oke, karena memang agak masuk ya? Iya betul, jadi Oke, supaya oke. tangannya dokter itu nggak sampai masuk ke dalam vagina. Iya sudah harapannya. Harapannya ya, meskipun Iya. ya mungkin dalam prakteknya kalau memang diperlukan gimana lagi gitu ya. Cuman dengan adanya gunting, ininya kan panjang ya sahabat Alkes, ininya panjang, sininya juga panjang. Jadi harapannya cukup dari luar aja udah bisa kegunting tuh benang gitu ya. Oke, selanjutnya nih yang agak ekstrem juga nih apa nih Dokter Intan? Yang selanjutnya ini adalah tampon tang. Sebenarnya dia fungsinya bukan untuk jadi gunting sih. Oke. Dia ini fungsinya untuk mendesinfeksi aja. Jadi untuk gimana tuh cara misalnya, pakainya? Tadi kan yang si spekulumnya udah masuk. Kemudian kan kita lihat itu, oh misalnya ada kayak flor atau yang biasanya awamnya lebihnya keputihan ya. Oh iya. Lendir-lendir atau misalnya mungkin ada darah. Nanti kita ambil kasa menggunakan tampon tang ini. Oh, kemudian gitu. kita bersihkan. Seperti itu. Jadi untuk ngegrip kasa aja ya Betul. sebenarnya. Oh cuman dia jangkauannya bisa panjang Iya, banget ya. betul. Jadi bayangin aja sahabat Alkes tadi dari cocor bebek itu ya, yang kayak cocor bebek itu masukin, nah nanti dia bisa ngelap-ngelap mana bagian yang dibutuhkan di dalam rahim seperti itu ya. Iya. Ini pasien kalau lagi kita mau insersi atau ekstraksi IUD dia tiduran nggak sih posisinya? Tiduran, posisinya kakinya litotomi atau agak angkat. Oh agak angkat, agak V gitu ya? Iya, oh betul. Oke. Jadi memang harus relax juga Iya, ya sebenarnya. betul. Karena pasti kakinya terangkat yang mana bikin kontraksi biasanya. Maksudnya agak-agak tegang tapi badannya sebenarnya tiduran tuh sahabat Alkes. Jadi the power of mindset ya. Iya, betul. Oke, kita masih punya satu alat lagi. Kira-kira seperti apa? Langsung aja kita ambil yuk. Yang ini emang spesial sih kalau aku lihat ya Dokter Intan. Ini buat apa sih kalau boleh tahu jujur takut. Oke. Ini seperti ini ya, namanya alligator forceps. Wow, persis ya. Iya. Kayak aligator beneran nih. Betul. Dia gunanya buat Untuk mengekstraksi dari IUD atau membantu saat pengeluaran IUD-nya. Seperti itu. Nah, syarat untuk aligator ini berarti satu harus panjang, terus gampang dipakai juga. Terus ujungnya ini Ujungnya ini ya memang harus ini ya, kuat ya untuk megang. Jadi nanti ketika ditarik semuanya akan keluar gitu. Oh gitu. harapannya. Jadi ini panjang doang tapi tarikannya atau mulutnya cuma di sini Iya, doang ya. betul. Oke. Seperti itu. Jadi fungsinya dia kalau misalnya di saat pemasangan dia kebanyakan nggak akan ditemukan ya di alat-alatnya. Cuman ketika pelepasan dari IUD maka alat ini adalah lumayan yang paling sering dipakai gitu. Oke. Jadi bayangin aja nih sahabat Alkes ya, alat sepanjang ini yang dipakai cuma ujungnya doang, tapi handle-nya di sini. Iya. Jadi memang membutuhkan gimana ya? Mungkin kebiasaan juga kali ya Iya, untuk memasang atau menggunakan alat ini gitu sahabat Alkes. Makanya memang digunakannya mostly untuk objin gitu-gitu ya, bidan mungkin. Tuh. Wow, ini susah nggak sih makainya Dokter Intan? Udah pernah coba belum? Jujur kalau ekstraksi IUD saya belum pernah Belum ya? Tapi ini memang most common dipakai ya? Pasti dipakai. Pasti dipakai. Atau kalau misalnya nggak punya, itu biasanya bisa digunakan pakai tampon tang tadi. Oh oke, jadi alternatifnya bisa pakai itu ya sebenarnya. Cuman kalau pakai ini sebenarnya enak ya karena ininya bisa di cocor bebeknya itu, yang ininya bisa masuk banget dalam sesuai dengan kebutuhan kita atau panjang dari rahimnya itu. Wow, luar biasa. Tidak terasa ternyata ini sudah alat terakhir kita.
untuk mereview IUD instrument set yang mana ini produknya namanya atau mereknya adalah Squirt Sword. Nah, mereknya adalah Squirt Sword yang dari Jerman yang dibawa sama Primamed ke Indonesia dan rata-rata ya pastilah selayaknya instrumen medis kita pasti harus memilih instrumen yang satu mudah digunakan, terus long lasting kalau bisa ya, bisa dipakai sampai bertahun-tahun berikutnya dan pastinya suitable untuk disteril gitu. Betul. Karena kalau misalnya kita pakai bahan-bahan yang atau alat-alat yang tidak ada registrasi dari Kemenkes atau nggak jelas gitu kan, sahabat Alkes takutnya nih satu nggak bisa disteril dengan baik. Terus abis itu nanti takutnya membawa infeksi dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Nah, ketidaksterilnya itu kalah yang membahayakan sebenarnya gitu. Jadi buat sahabat Alkes nih yang penasaran, aduh kalau pasang spiral gitu ya atau macam-macam KB gitu kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan? Itu dia IUD instrument set untuk insersi dan juga ekstraksi. Thank you so much Dokter Intan. Sama-sama. Terima kasih juga sahabat Alkes sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa menambah pengetahuan baru buat sahabat Alkes ataupun sahabat Alkes yang lagi kuliah jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran atau mungkin kebidanan dan atau mungkin sahabat Alkes lagi terjun di bagian atau di dunia medis atau tenaga kesehatan ya. Jadi semoga video ini bisa berguna. Jangan lupa untuk share, komen, like dan subscribe video ini. Plus kalau mau request besok-besok kita mau review apa juga boleh, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @kesehatan_id_official. Saya Dr. Gigi Ovi dan juga saya Dr. Intan. Pamit dulu, sampai kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye.